Saudara-saudari, salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam Renungan Singkat Minggu Biasa ke-19. Sumber inspirasi renungan ini adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang. Sebagai kebutuhan pokok, orang perlu makan. Dan supaya mendapatkan makanan, orang harus bekerja keras. Kesadaran akan makanan sebagai jaminan untuk hidup itulah yang kemudian mendorong setiap orang bekerja keras dalam seluruh hidupnya. Usaha ini bukanlah hal yang buruk sejauh orang bekerja keras secara wajar tanpa sikap rakus dan tamak, juga dengan cara yang adil dan benar. Namun seringkali kehendak untuk mendapat jaminan hidup duniawi melalui makanan membuat orang jatuh dalam sikap tamak dan rakus yang kemudian berujung pada perampasan hak sesamanya. Kecenderungan yang salah inilah yang hendak diluruskan oleh Yesus dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang bertahan hingga hidup yang kekal. Ia bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dari ucapan Yesus ini, ada dua pesan mendasar untuk kita. Yang pertama, semua orang hendak diyakinkan bahwa penumpukan harta dan makanan duniawi adalah hal yang salah, sebab makanan dan harta duniawi bukan jaminan. Hanya Yesuslah jaminan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Oleh karena itu, sikap bijak terhadap makanan dan harta duniawi adalah cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cari dan ambil hanya apa yang perlu, jangan mengambil hak orang lain. Juga tidak perlu menumpuk apa yang dapat dimakan habis oleh ngengat. Yang kedua, pemakluman diri Yesus selalu berimplikasi perutusan. Dirinya sendiri diberikan untuk hidup dunia. Pemberian diri Yesus adalah model cinta kasih yang hadir dalam tindakan rela berkorban. Saudara-saudari, kedua pesan Kristus ini menuntun kita kepada sikap haus dan lapar. Haus dan lapar yang pertama adalah kehendak untuk hanya mencari jaminan utama pada Tuhan. Sikap pemazmur hendaknya menjadi sikap, tindakan, dan doa kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu artinya seluruh hidup kita dan segala waktu dalam hidup kita hendaknya kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber hidup. Dalam hal ini, bagi kita orang Katolik, sakramen-sakramen gereja yang kita terima, terutama Ekaristi, adalah wujud tak tergantikan dari kehadiran Yesus sebagai roti hidup. Haus dan lapar yang kedua adalah niat yang tulus untuk memberi diri bagi keselamatan dan kebaikan orang lain. Tentu jalannya adalah dengan tidak menghalangi berkat Tuhan bagi orang lain, menjauhkan diri dari sikap rakus dan tamak. Kedua, berupaya untuk berkurban bagi kebaikan orang lain melalui sikap solider, saling berbagi dan menolong. Yesus berkata, "Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ia telah memberi dirinya untuk keselamatan kita. Maka kita pun dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat saya berikan agar orang lain hidup? Kalau saya sendiri menjawabnya, tidak lain adalah segala hal baik yang dapat dilakukan, lakukanlah sebagai berkat bagi orang lain.
Itulah cara saya dan mungkin cara kita semua memenuhi tuntutan pemberian diri seperti teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah roti hidup, jaminan keselamatan. Yang lain hanya sementara. Karena itu haus dan laparlah selalu akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa dan sakramen-sakramen gereja, dan juga dalam segala perbuatan baik yang dapat dilakukan. Tuhan memberkati.